Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Suasana segera menjadi sangat canggung dan sunyi. Semua putra suci dan putri suci yang hadir takut untuk mengatakan apapun. Kengerian Yaomi Mansion telah mengejutkan hati mereka. Kata-kata Ren Wangshengzi pertama-tama memuji Zhou Wusheng dan kemudian memberi Wei Siqing sikap yang kejam. Tujuannya adalah untuk menghancurkan hati banyak orang kuat di Guanghan Mansion dan menyebabkan pertikaian dan perselisihan antara mereka. Qin Chen melirik Dao Zengzi dan dua lainnya lalu berkata, Dao Zengzi, Su Zeng, Sun Wujin, kalian bertiga juga adalah murid Tiangong. Menurutmu apa yang harus dilakukan pemuda ini? Ucap Qin Chen tiba-tiba menoleh dan menatap ketiga Dao Zengzi. Mereka bertiga terkejut. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Qin Chen, dan ekspresi mereka tiba-tiba jelek. Dao Zengzi buru-buru berkata, Saudara Qin, saya tidak berpikir kita bisa membunuhnya. Karena Wangshengzi adalah murid dari guru suci, jika Anda ingin membunuhnya, Anda pasti akan membuat marah guru suci. Lebih baik bekerja sama dengan Ren Wangshengzi. Jawab Dao Zengzi. Ya, kamu tidak bisa membunuhnya. Su Zeng juga mengangguk. Berbeda dengan keduanya, Sun Wujin malah menggertakkan giginya seraya berkata, jika saudara Qin ingin membunuh pria ini, maka bunuh saja, karena dia bukan orang yang baik. Jika kita membiarkan dia pergi, suatu saat dia pasti akan menargetkan kita. Namun berbeda halnya jika saudara Qin membunuh dan memurnikannya sekarang. Ucap Sun Wujin dengan mantap. Oh, ini ide yang bagus. Jawab Qin Chen melirik Sun Wujin ini. Sun Wujin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Teriak Dao Zengzi dan Su Zeng dengan marah. Banyak orang memfokuskan mata mereka pada Qin Chen, ingin melihat bagaimana keputusan Qin Chen. Dalam pikiran mereka, Ren Wangshengzi tidak mungkin dibunuh, tetapi bagaimana menghadapinya adalah masalah yang sulit. Hahaha, Qin Chen tertawa terbahak-bahak, Yaomi Mansion, bisakah kamu menakuti Ben Shao? Tuan muda ini akan menantikannya. Apa benar tuanmu akan balas dendam untukmu? Ucap Qin Chen mencibir. Ketika kata-kata itu jatuh, Qin Chen membanting istana Zixiao Dousui, meledak, dan tiba-tiba, aura api langit yang menakutkan meroket, dan semburan itu meledakkan daging Ren Wangshengzi, dan asal-usul hukum suci surgawinya sekaligus berhamburan dengan liar. Kamu, beraninya kamu benar-benar memurnikanku, guruku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Teriak jiwa Ren Wangshengzi mengambang dan tenggelam dalam api langit, berjuang dengan susah payah, dan tubuhnya telah meledak. Di mana begitu banyak omong kosong. Jika aku katakan ingin membunuhmu, maka mati saja kau. Teriak Qin Chen mendesak istana Zixiao Dousi, dan menara kaca berkilau-kibau berputar, dan api 7 warna yang tak terbatas bergabung ke istana Zixiao Dousi, membuatnya meningkat seketika. 4 api surgawi digabungkan dengan api ungu asli istana Zixiao Dousi, dan api 7 warna itu sangat halus, langsung memurnikan daging dan darah putra suci Raja Manusia menjadi ketiadaan. Dan di bawah pemurnian api, sayap Raja Manusia memancarkan cahaya putih kristal, di mana ada banyak aura kuat yang mekar, dan bahkan aura rune yang menempel di langit. Serta banyak vena suci yang bertabur. Qin Chen meraihnya. Ada 1/5 dari pembuluh darah surgawi tingkat tinggi, dan lebih dari selusin pembuluh darah surgawi tingkat menengah. Hahaha, aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak pembuluh darah suci kuno di tubuhmu. Ucap Qin Chen matanya menjadi cerah, dan begitu banyak pembuluh darah suci kuno ditarik ke dalam tubuhnya sekaligus, dan itu semua dimasukkan ke dalam cakram giok Universe Good Fortune. Dasar kamu binatang, teriak Ren Wangshengzi. Meskipun dagingnya telah dimurnikan, tetapi jiwanya tidak rusak. Qin Chen, kamu tidak akan bisa membunuhku.
Jiwaku terbungkus di sayap Raja Manusia dan darah Raja Manusia. Hal ini tak terkalahkan, teriak Ren Wang Shengzi meraung. Qin Chen mencibir, melancarkan pukulannya secara berurutan, dan membombardir sayap Raja. Sayap Raja terus bergetar, tetapi tidak hancur. Sayap Raja sangat kuat, dan setidaknya itu adalah harta surgawi. Hahaha, Qin Chen, apa kataku barusan? Jiwaku dapat ditempatkan di sayap Raja melalui garis keturunan Raja, dan aku abadi. Ucap Ren Wang Shengzi meraung histeris. Kekuatan supernatural asal, hancurkan untukku. Qin Chen berteriak, dan kekuatan supernatural asal digunakan lagi. Tetapi kali ini di kekuatan supernatural asal, Qin Chen juga mengintegrasikannya ke dalam teknik penambalan langit. Kekuatan penambal langit yang luas segera mengelilingi sayap Raja dan bergetar liar. Kemudian cahaya putih di sayap Raja dan rune yang luas itu, sebenarnya mulai meleleh di bawah kekuatan ini, dan dikendalikan oleh Qin Chen sedikit demi sedikit. Kekuatan supranatural macam apa ini yang benar-benar dapat memperbaiki sayap Raja? Bisik Zhou Wusheng dan yang lainnya. Memperbaiki sayap Raja Manusia membutuhkan darah Raja Manusia. Bagaimana Qin Chen melakukannya? Mereka tidak bisa melihat asal-usul teknik penambalan langit. Sejak Qin Chen memadatkan kitab asal, deduksinya tentang surga telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Kekuatan-kekuatan magis asalnya sangat luas dan dapat mencakup segalanya. Sekarang dia melakukan teknik menambal langit, dan napasnya sangat misterius. Orang dengan tingkat kultivasi yang sama tidak bisa melihat metode sejatinya dengan jelas. Kecuali jika itu adalah Lord of Light You Guang, mungkin dia dapat melihat beberapa petunjuk. Tidak, bagaimana ini mungkin? Teriak Ren Wang Shengzi mengeluarkan raungan marah. Huff, di depan tuan muda ini, tidak ada yang tidak mungkin, jangankan sayap Raja Anda, bahkan garis keturunan Raja Anda pun, anak muda ini bisa memperbaikinya. Jawab Qin Chen meraung, mendesak teknik menambal langit secara ekstrim. Tiba-tiba, buku asal di tubuh Qin Chen juga mekar dengan cahaya yang luas. Darah Raja yang membungkus sayap Raja mulai dikendalikan dan disimpulkan oleh Qin Chen. Pada saat yang sama, dalam Book of Origins, halaman tentang garis keturunan Raja Manusia muncul, menjelaskan kekuatan garis keturunan Raja Manusia dari esensi Dao besar. Qin Chen juga samar-samar mencium bau darah Raja Manusia. Qin Chen lah yang menyadari makna mendalam dari darah Raja Manusia, dan mulai mensimulasikan aura darah Raja Manusia dengan menggunakan teknik keberuntungan yang menggetarkan surga. Ini menghasilkan efek nyata. Darah Raja Manusia, sayap Raja, tunduklah untukku. Ucap Qin Chen meniru darah Raja dan mulai memperbaiki sayap Raja. Sayap Raja yang masih memberontak segera mulai menyerah, dicap ke dalam jiwa oleh Qin Chen, dan disempurnakan dari kedalaman esensi paling mendasar. Bagaimana mungkin kamu menyempurnakan sayap Raja Manusia? Mengapa? Mengapa Anda memiliki nafas darah Raja Manusia? Bau ketakutan muncul dalam jiwa Raja Manusia. Dalam jiwanya, turbulensi dan kekacauan dimulai, yang merupakan tanda keruntuhan dan kehancuran. Qin Chen meraung untuk terakhir kalinya, garis keturunan Raja tiba-tiba meledak dan benar-benar halus, dan jiwa Raja-Raja juga berteriak, langsung menghilang dalam api langit yang tak berujung, dan itu benar-benar runtuh, dihamburkan ke dalam ketiadaan. Setelah aura jiwa putra suci Ren Wang Shengzi menghilang, sayap Raja Manusia muncul di Qin Chen dengan sekejap, menjadi harta Qin Chen, dan sepenuhnya dikendalikan oleh Qin Chen. Qin Chen samar-samar merasakan sesuatu yang baru. Tentu saja, selain hukum yang kuat, Qin Chen juga merasakan pikiran yang kejam, berbahaya, dan mengerikan darinya. Itu adalah sifat Raja Manusia, terintegrasi ke dalam sumber sage surgawi, tetapi itu semua disempurnakan oleh Qin Chen. Apa yang dibutuhkan Qin Chen adalah asal-usul murni dari Raja Manusia, pemahamannya tentang jalan surga, dan kontrol hukum, yang memungkinkan Qin Chen untuk memeriksa dan mengisi celah pemahamannya sendiri tentang jalan surga. Setelah Tong Hu melihat ini, dia menjadi gila.
Dia melihat bahwa Qin Chen langsung membunuh Renwang Shengxi. Bahkan garis keturunan Raja Manusia dan sayap Raja Manusia tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin murid yang menakutkan seperti itu muncul di sini? Tidak mungkin. Sebagai putra Santo Top dari Tianshan Mansion, saya telah memburu dan memahami banyak arogansi dan orang kuat di mansion ini. Bagaimana bisa ada monster sepertimu? Bahkan darah raja kemanusiaan bisa dimurnikan dan dikuasai. Ini bukan lagi manusia, ini monster, kamu monster. Ucap Tonghu bergumam, dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Jangan bicara tentang Tonghu, bahkan Zhou Sheng, Wei Siking dan yang lainnya juga tercengang, dan mereka merasa seperti di neraka. Jangan banyak bacot, Renwang Shengxi sudah mati, dan sekarang tiba giliranmu. Ucap Qin Chen tidak ragu mengangkat jarinya untuk memurnikan Tonghu. Tidak, jangan bunuh saya, tolong jangan bunuh saya, selama Anda membiarkan saya pergi, saya Tonghu, akan menjadi budak Anda, saya bersedia memberi Anda kendali jiwa dan hidupku selamanya. Mata Tonghu melebar dan dia meraung histeris. Demi bertahan hidup, dia bisa melakukan apa saja, bahkan jika dia menjadi pelayan tanpa jiwa. Qin Chen tidak mendengarkannya, matanya ganas dan menggelegar. Saat berikutnya, seluruh tubuh Tonghu pecah berkeping-keping. Sesaat kejadian ini, Qin Chen samar-samar merasa bahwa sepertinya ada sesuatu di kedalaman tanah percobaan yang beresonansi dengan Zixiao Dou Ligong, tetapi segera perasaan itu hilang seperti ilusi. Mungkinkah di kedalaman tanah percobaan ini, ada semacam harta karun teratas yang terkait dengan Zixiao Dou Shizong ini? Fikir Qin Chen mengalihkan pandangannya. Namun, perasaan itu hanya muncul sesaat, tetapi dia tidak bisa merasakannya lagi, dan Qin Chen tidak terlalu memikirkannya, tetapi malah mencoba yang terbaik untuk memperbaiki Tonghu itu. Qin Chen melirik dan segera berkata kepada Wei Siking dan yang lainnya, Tonghu telah Ben Sao sempurnakan. Adapun putra suci dan putri suci istana Tianshan yang tersisa, saya akan memberikannya kepada kalian. Selanjutnya, tuan muda ini akan membuat terobosan. Ucap Qin Chen, tubuhnya bergetar, bergemuruh, dan kekuatan spasial yang aneh segera muncul di kehampaan. Saat berikutnya, Qin Chen telah menghilang dari pandangan semua orang, dan kemudian semua orang merasakan napas yang menakutkan. Ini mengejutkan Wei Siking dan Zhou Sheng. Qin Chen dapat mengatur pembatasan seperti itu dalam sekejap, sehingga mereka berdua tidak bisa mengintip sedikit pun. Metode seperti itu sangat menakjubkan. Saudara Qin telah memasuki kedalaman gunung suci ini untuk retret. Kami akan melindungi saudara Qin, dan semua orang akan menjaga sekitar gunung suci ini. Kita tidak boleh membiarkan bahkan seekor nyamuk pun terbang masuk. Ucap Wei Siking dan Zhou Sheng saling memandang. Kemudian keduanya menembak, memukul, dan meraih murid-murid lain dari Tianshan Mansion. Murid-murid ini berteriak ngeri, memohon belas kasihan satu demi satu, tetapi Zhou Sheng dan Wei Siking tidak ragu-ragu, langsung memenggal kepala kelompok ini yang telah terluka parah dan disegel, dan kemudian memurnikan mereka. Mereka yang bisa memasuki tanah percobaan adalah Tianjiao teratas dari Tianshan Mansion. Meskipun kekuatan orang-orang ini tidak dapat membuat Wei Siking dan Zhou Sheng menerobos secara langsung, mereka juga memiliki keuntungan luar biasa. Dao Zengzi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita benar-benar ingin terus melawan Qin Chen ini? Su Zeng berkata dengan sedikit gentar. Dia melihat kekuatan menakutkan Qin Chen, dan dia juga takut. Siapa yang berani menentang monster seperti itu? Dao Zengzi berkata dengan dingin, kenapa kamu takut? Menurut Anda mengapa Qin Chen bertanya kepada kita sebelumnya? Dia pasti curiga pada kita dan masih tidak mempercayai kita. Alasan mengapa dia tidak melakukannya hanya karena kita juga murid Tianjiao. Dan tidak ada alasan untuk melakukannya. Apakah Anda pikir Qin Chen akan membiarkan kita pergi? Ucap Dao Zengzi.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.